dapat informasi Bunda ini sedang merintis Dream 1000 rumah tahfiz. Ini gimana Bunda ceritanya ini? Oh ya, jadi begini, kebetulan kan saya sekarang itu diamanahi oleh Allah untuk menjadi pengurus di Pondok Putri Darul Quran Surakarta yang dari 4 tahun kemarin, 4 tahun yang lalu ya, kita baru berdiri 4 tahun ini. Pada saat itu ya ini tadi kembali lagi ke Kuntum Khairul Ummah ini tadi. Jadi pada saat itu kita berdiri pertama itu ada 11 orang santri putri yang dititipkan kepada Darul Quran. Nah, berapa, Bunda? pada saat itu saya benar-benar baru mau belajar. Itu kalau sekitar tahun 2015 ya, 2015. Jadi 2015 baru mau belajar bagaimana toh pengelolaan putri ini. Saya coba ketemu dengan Bu Tunjung, Bu Ise. Bu Ise bilang kita itu di Iskarima itu kita tuh pahamnya itu bagaimana mengembangkan pesantren putra. Kalau putri itu kita belum berani karena banyak sekali tantangannya, termasuk nanti kalau ustazahnya itu udah siap, ternyata mereka menikah, kemudian dibawa suaminya dan lain sebagainya. Panjang sekali hal seperti itu katanya. Akhirnya saya berpikir, tapi masa seperti itu tidak ada, selalu ada solusinya bagaimana ya itu tadi. Kemudian kita tetap menerima yang 11 anak ini tadi. Jadi kembali tadi ya, khairul ummah lagi ya. Ya khairul ummah ini tadi. Bagaimana caranya ini tadi? Ingat, khairul ummah. Bagaimana caranya mengajak? Ya saya ibaratnya itu awal-awal itu benar-benar ngeloni mereka di pesantren. Untuk ustazahnya itu karena kita belum punya ustazah. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih sama Ustazah Nafis, kemudian Ustazah Seha. Mereka itu mau setiap hari saya antar dan jemput untuk ngajarin anak-anak ini ngaji. Alhamdulillah kemudian kegiatan-kegiatannya tetap jalan sampai tahun ajaran baru. Allah, alhamdulillah, masya Allah, Allah itu mengamanahkan 40 santri sekaligus, santriwati ke Darul Quran. Masya Allah. Saya bingung juga pada saat itu. Loh, ini bagaimana? Saya juga belum punya ustazah. Saya selalu ingat, kuntum khairul ummah. Berpikirlah bagaimana. Saya mencoba merekrut ustazah. Bagaimana caranya? Alhamdulillah pertolongan Allah datang. Seorang mahasiswa yang ustazah juga berasal dari Sragen yang kebetulan sedang mengambil S2 di UMS membutuhkan tempat tinggal. Kemudian saya sampaikan, kenapa nggak di sini saja jadi mudiro. Nah, ternyata Masya Allah, Subhanallah, Ustazah Nurul ini hafizah 30 juz. Allah berikan solusi, berikan ya? Begitu saja. Pada saat saya memerlukan, ya solusinya. Allah berikan solusi ini begitu saja. Pada saat saya benar-benar bingung itu tadi. Kemudian Ustaz, ini ada 42 santri. Tentunya antum perlu mencari teman untuk ini. Bunda akan berusaha bagaimana mengikhtiarkan agar antum punya teman. Ya baik Bunda, saya akan coba panggil teman-teman saya. Nanti Bunda yang mengikhtiarkan untuk bisyarahnya. Baik, kita bagi tugas ya Us ya. Akhirnya alhamdulillah Ustazah Nurul mengajak 3 temannya sehingga kegiatan itu sudah mulai berjalan seperti pondok semestinya. Nah, dan ternyata tahun depannya ini alhamdulillah Masya Allah, Allah kembali mengamanahkan dari 200 orang yang mendaftar, kita bisa menerima 100 orang lagi. Sehingga santri itu bertambah sampai sekarang itu Masya Allah 300 orang. Dan ustazah kita alhamdulillah sekarang sudah 30 ustazah. Masya Allah, pertolongan Allah. Berkah. Jadi pada saat saya benar-benar merasa harus bagaimana, itu Allah mengingatkan lagi, kamu umat yang terbaik, kamu bisa melakukannya, kamu bisa berpikir, kamu mesti ada jalannya. Selalu Allah ketemukan saya dengan ayat ini tadi. Itu sampai sekarang. Kemudian pondok pesantren Putri Darul Quran ini sudah berjalan
dengan baik, dan sekarang juga sudah ada SMA-nya, dan beberapa dari santri saya yang kelas 2 itu insya Allah untuk lanjut ke perguruan tinggi negeri sudah ada channelnya, tinggal mereka menjaga hafalannya. Kemudian juga yang mau ke Turki juga mereka sudah lulus tahap pertama, jadi alhamdulillah. Luar biasa. Nah, untuk itu kemudian saya berpikir, sesungguhnya kalau semakin banyak rumah tahfidz yang ada di seantero Solo ini akan semakin baik juga. Karena program-program dari perguruan tinggi yang menerima santri-santri tahfidz itu tanpa tes itu memudahkan mereka untuk menggapai cita-citanya, untuk membuat pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan ini berkhidmat dengan Al-Quran. Dengan cara mereka adalah penghafal Al-Quran. Luar biasa. Nah, ternyata gayung bersambut dari Yayasan Darul Quran juga mereka ternyata memikirkan hal yang sama, bahkan sudah dicanangkan sama mereka untuk Dream 1000 rumah tahfidz. Nah, saya berpikir kalau tidak salah, kalau dari pusat itu mereka Dream 5 benua. Nah, kalau Dream 5 benua, kenapa nggak kita mulai dari 1000 rumah tahfidz ini tadi. Nah, untuk itulah sekarang beberapa teman-teman itu juga sudah kita bergabung dalam satu dompet tahfidz Indonesia. Itu kita juga di sana kita mencanangkan bagaimana caranya setiap kelurahan, kemudian bila perlu nanti setiap RT itu ada rumah tahfidznya. Masya Allah. Nah, dari Dream Rumah Tahfidz ini juga kita berharap banyak dari pemuda-pemuda kita, maksudnya anak-anak kita nantinya itu yang lulus SMP, yang lulus SMA, mereka kan saat ini kalau SD itu mereka paling nggak lulus itu harus pegang 1 juz 30. Betul. Ya. Kemudian SMP mereka 2 juz, 3 juz. Nah, saya berpikir kenapa ini tidak bisa dipercepat? Karena waktu mereka di sekolah itu kan sebentar. Nah, ini bisa dipercepat bila mereka kita punya pos-pos di setiap desa, kecamatan kita punya pos untuk tahfidz. Bisa insya Allah. Nah, ini tadi kita juga udah berapa kali rapat memikirkan hal ini, dan alhamdulillah itu tadi sebelum program ini tercanangkan pun kita sudah mulai, sehingga sekarang itu kita tinggal jalan saja. Insya Allah, mohon doanya ya Tat, ya sama pemirsa-pemirsa yang ada di rumah, saya mohon doanya semoga Dream 1000 rumah tahfidz ini dapat terlaksana. Masya Allah. Semakin banyak tahfidzul Quran yang ada di Indonesia saja ya. Semakin banyak yang khidmat dengan Al-Quran. Iya. Masya Allah, Bunda ini luar biasa ya. Sudah lebih dari hampir 1 jam lebih, hampir ya. Enggak terasa karena ini penuh hikmah semuanya, inspirasi. Dan ini teman-teman pemirsa semuanya, untuk yang ingin membantu dan mau mendonasikan sebagian hartanya, nanti ini saya akan berikan nomor rekeningnya. Ya, di sini ada nomor rekeningnya untuk kita bisa membantu atas nama Yayasan Darul Quran Surakarta. Nomor rekening 8854540004 BNI Syariah. Ya, kita ingat ya dalam hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allamal Quran, orang yang mau belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Nah, seperti Bunda Lia ini, ya dua-duanya diambil pahalanya itu. Karena apa? Memfasilitasi ya baik yang belajar maupun yang mengajar. Nah, ini luar biasa. Insya Allah ini menjadi syafaat ya di hari kiamat nanti. Dan kita berharap ya pemirsa dimanapun berada untuk mencintai Al-Quran ya semampu kita. Ya, kalau kita tidak bisa untuk atau belum bisa membaca, mentadabburinya, rekan-rekan bisa membantu lewat mendonasikan ya sebagian amanah yang Allah berikan kepada kita ke rekening yang tadi saya sampaikan. Insya Allah nanti kita akan taruh di layar LKTV ini. Sekali lagi Bunda,
terima kasih sekali atas waktunya dan semoga sehat selalu ya Bunda ya. Berkah, panjang umur. Salam untuk Amin. Pak Taufik ya. Alhamdulillah. Semoga beliau juga selalu Alhamdulillah. sehat semuanya, diberkahi semuanya. Dan sekali lagi terima kasih Amin. atas waktunya. Dan jangan bosan ya Bunda nanti kalau kisah lagi ya, inspirasinya lagi insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dan kita mohon doanya semoga program ini sengaja kita buat untuk menginspirasi semua pemirsa bagaimana Al-Quran mampu menjadi motor penggerak dalam kehidupan seorang muslim. Sekali lagi terima kasih. Jumpa kembali dalam episode berikutnya. Dan mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.